Ya, tiga sejarah gila yang segera dicetak Sinteyong bersama timnas Indonesia dalam 6 bulan ke depan. Nomor 1, lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Dua opsi Indra Syafri untuk Asian Games 2022. Plan A mainkan timnas Indonesia U24, pemainnya Asnawi Mangkuala. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Ya, sebanyak tiga sejarah gila yang segera dicetak Sinteyong bersama timnas Indonesia dalam 6 bulan ke depan akan diulas hari ini. Dari ketiga sejarah gila yang dimaksud, salah satunya membawa timnas Indonesia senior lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Ya, sekedar diketahui, Sinteyong bakal menukangi timnas Indonesia senior dan U23 untuk beberapa kompetisi ke depannya. Sebut saja seperti Piala AFF U23 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai Piala Asia 2023. Menariknya, Sinteyong bisa menciptakan sejarah gila bersama skuad Garuda julukan timnas Indonesia senior ataupun U23 dalam 6 bulan ke depan. Dengan catatan, juru racik 53 tahun asal Korea Selatan itu mampu membuat tim merah putih meraih hasil yang positif. Lantas, apa saja sejarah gila yang segera dicetak oleh Sinteyong? Dan berikut adalah 3 sejarah gila yang segera dicetak Sinteyong bersama timnas Indonesia dalam 6 bulan ke depan. Yang ketiga, lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Ya, timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Sinteyong akan melakoni babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sesuai dengan hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Kuala Lumpur pada Kamis 25 Mei 2023, timnas Indonesia U23 tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan juga Taiwan. Seluruh pertandingan di grup K akan digelar di Stadion Manahan Solo, Indonesia pada 6, 9, dan 12 September 2023. Tentunya, skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 memiliki kans besar untuk mengalahkan Turkmenistan dan juga Taiwan karena bermain di kandangnya sendiri. Jika tim besutan Sinteyong ini mampu mengalahkan kedua tim tersebut, maka timnas Indonesia U23 akan lolos ke Piala Asia U23 2024 sekaligus mencetak sejarah. Pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 semenjak turnamen ini digelar pada 2013. Yang kedua, menjadi pelatih pertama yang membawa 3 level timnas Indonesia ke Piala Asia U20, U23, dan senior. Ya, selanjutnya sejarah gila kedua yang bisa dicetak Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu bakal menjadi pelatih pertama yang membawa 3 level timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia, yakni Piala Asia U20, Piala Asia U23, dan Piala Asia senior. Sebelumnya, Sinteyong yang sukses mengantarkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Selain itu, Sinteyong juga berhasil membawa timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal 2024. Kedepannya, Sinteyong segera membuat timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Dan yang pertama, lolos ke fase gugur Piala Asia Senior untuk pertama kalinya. Ya, timnas Indonesia senior di bawah asuhan Sinteyong dipastikan tampil di Piala Asia 2023 yang akan dimainkan pada 12 Januari sampai 10 Februari 2023 di Qatar. Timnas Indonesia masuk dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Jika Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar alias fase gugur Piala Asia 2023, maka akan mencetak sejarah dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke fase gugur di ajang 4 tahunan tersebut. Tentunya Sinteyong diharapkan bisa mencetak 3 sejarah di atas dalam 6 bulan ke depannya.
Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Dan di berita bola yang terakhir, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah mempersiapkan 2 pilihan untuk Asian Games 2022. Apa saja yang dirancang oleh arsitek berusia 60 tahun itu? Alih-alih timnas U24 untuk menyesuaikan regulasi level usia, PSSI menginginkan timnas Indonesia U20 yang dipimpin Indra Syafri untuk terjun di Asian Games 2022. Padahal, regulasi cabang olahraga atau cabur sepak bola putra Asian Games 2022 adalah U24. Naik setahun buntut mundurnya pesta olahraga terbesar Asia itu selama setahun akibat pandemi COVID-19. Rencana Indra Syafri adalah menurunkan timnas U24 yang pemainnya berisikan alumnus timnas U22, peraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja, ditambah pemain kelahiran maksimal 1999. Pemain kelahiran 1999 dan setelahnya yang masih eksis di timnas antara lain Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu hingga Egy Maulana Fikri. Mungkin pemain-pemainnya sebagian besar anak-anak alumnus SEA Games 2023. Itu plan A-nya, ujar Indra Syafri dalam wawancara eksklusif dengan bola.com. Nanti kita tunggu saja. Saya akan bikin programnya dulu. Plan A ini, plan B ini. Imbuh juru taktik yang membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2022 itu. Plan B. Lantas, apa plan kedua Indra Syafri di Asian Games 2023? Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu tidak membeberkannya, namun kemungkinan ia akan memainkan timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 kemungkinan bakal diisi oleh pemain yang gagal bermain di Piala Dunia U20 2023 seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, Robby Darwish hingga Kakang Rudianto. Namun Indra Syafri juga ingin menyertakan pemain kelahiran 2005-2007 yang dipersiapkannya untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Ungkapan Indra Syafri, mungkin dikombinasikanlah. Kalau saya pakai itu kan rugi. Kalau mau pakai pemain U20 kelahiran 2005 yang saya akan persiapkan untuk Piala Dunia U20 2025. Kelahiran 2005 sampai 2007 pemain dari timnya Bima Sakti. Kalau saya sih maunya seperti itu, Ibu Indra Syafri. Dalam waktu dekat Indra Syafri akan meminta petunjuk dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk membahas persiapan sekaligus menentukan tim yang akan berkiprah di Asian Games 2022. Penjelasan Indra Syafri, keputusan nanti akan dilakukan apakah dengan target? Sebab menurut saya kalau dengan target harus realistis. Sebab jika menurunkan pemain kelahiran 1999, ini adalah tim calon Piala Dunia U20 2019 yang gagal waktu dikalahkan Jepang, terang Indra Syafri. Berarti di level Asia, mereka pasti bisa bersaing. Sebab pemain-pemain yang beredar pasti kelahiran 1999, seperti Asnawi Mangku Alam dan Takefusa Kubo di Jepang. Kubo kemungkinan akan bermain di Asian Games 2022, mungkin. Kenapa takut untuk bersaing lolos ke perempat final, tutur bekas juru taktik Bali United tersebut. Terhenti di perempat final, Indra Syafri adalah pelatih timnas U19 di Piala Asia U19 2018 yang bermaterikan Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman hingga Rivaldo Ferre. Piala Asia U19 2018 menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2019. Laju timnas U19 di turnamen itu terhenti di babak perempat final setelah disingkirkan timnas Jepang U19 0-2 yang diperkuat Winchor Real Sociedad. Takefusa Kubo. Setor 44 pemain. Selain itu Indra Syafri juga sudah menyetorkan 44 nama gabungan dari pemain senior U24 dan U20 ke Komite Olimpiade Indonesia atau KOI dan NOC Indonesia untuk Asian Games 2022. Dari 44 pemain itu akan dipilih 22 pemain. Dari situ, kami bakal menentukan strateginya seperti apa. Mau pakai plan A atau plan B. Sedang saya siapkan, papar Indra Syafri.